Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Desbia Sidik. Saya akan mempresentasikan tentang fungsi toleransi dalam kehidupan bermasyarakat serta peran sosiologi hukum dalam terciptanya toleransi di Indonesia. Toleransi yang ada di Indonesia dengan beragam budaya, ras, agama, suku etnis, bahasa, adat istiadat Indonesia memiliki budaya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan masih banyak lainnya. Setiap budaya memiliki bahasa dan adat istiadat yang berbeda-beda satu sama lain. Di samping itu, agama-agama yang dianut di Indonesia seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, masih ada aliran kepercayaan lainnya juga. Hubungan inilah merupakan dambaan jika setiap perbedaan yang ada dapat menjalin komunikasi yang harmonis. Salah satu nilai universal yang dapat mewujudkan hal itu adalah sikap toleransi. Terlebih di negara Indonesia yang multikultural. Para pendiri bangsa Indonesia paham akan pentingnya hal tersebut, sehingga ditetapkan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang dibangun atas dasar toleransi yang dapat mengayomi berbagai kalangan, komunitas, budaya, ras, dan agama. Tidak hanya soal itu, tidak hanya soal agama saja yang dapat memecahkan toleransi di Indonesia, melainkan realitas sosial yang terjadi di tengah masyarakat yang terkadang tidak sesuai dengan harapan yang seharusnya terjadi. Dengan demikian juga dengan hukum sebagai norma yang seharusnya diikuti atau dilaksanakan terkadang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan. Baik disebabkan norma tersebut memang tidak dapat diterapkan karena tidak relevan dengan kenyataan yang hidup dalam satu masyarakat, atau dikarenakan perilaku masyarakat yang membuat hukum tersebut tidak ditaati. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beragama, tidak pantaslah berbicara tentang kedamaian tanpa berusaha untuk hidup damai dengan pemeluk agama lain. Usaha untuk membangun jembatan komunikasi antar agama harusnya tak mengenal kata putus asa, walau penyambatan yang harus dilalui ke depannya. Toleransi mengajarkan hendaknya kita mempunyai sifat-sifat lapang dada, berjiwa besar, luas pemahaman, pandai menahan diri, tidak memaksa kehendak sendiri kepada orang lain. Semua itu dalam rangka menciptakan ketentraman hidup antar umat beragama dalam masyarakat. Dengan demikian, adanya perbedaan seperti agama dan keyakinan tidak boleh menjadi sebab untuk mengadakan garis pemisah dalam pergaulan. Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran. Itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menengah, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau mengurangi yang masih diperbolehkan. Dalam bahasa Arab, toleransi biasa disebut ikhtimal, tasamuh, atau artinya sikap membiarkan, lapang dada. Jadi, toleransi beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lainnya. Kemudian, sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yakni kehidupan sosial atas pergaulan hidup. Singkatnya, sosiologi hukum mempelajari Sosiologi hukum ini mempelajari masyarakat. Pada hakikatnya, masyarakat dapat ditelaah dari dua
sudut, yakni sudut struktural dan dinamikanya. Segi struktural dinamakan pula struktur sosial, yaitu kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, serta kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Penyebab hukum tidak relevan dengan kenyataan masyarakat dikarenakan hukum yang ada tidak dibentuk secara top down, yaitu berasal dari kehendak kaum elit atau penguasa, sedangkan masyarakat adalah objek sasaran. Padahal agar hukum dapat berlaku secara responsif, maka hukum harus dibentuk secara bottom up dari kenyataannya yang hidup dalam masyarakat. Mengacu dari asal atau sumber bahan dan proses pembentukan hukum tersebut, terdapat dua tradisi hukum, yaitu tradisi hukum yang bersifat top down dan tradisi hukum yang bersifat bottom up. Tradisi hukum yang bersifat top down memiliki konsekuensi penekanan pada hukum tertulis yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental dengan sistem hukum civil law. Sedangkan tradisi yang bersifat bottom up memiliki kecenderungan untuk lebih mengutamakan hukum kebiasaan yang hidup dari perilaku umum masyarakat yang pada umumnya dianut oleh negara-negara. Di antaranya dua sistem hukum tersebut, Indonesia memiliki kecenderungan mengikuti sistem hukum civil law. Hal ini dapat dilihat dari sumber hukum formil yang utama di Indonesia, yaitu peraturan perundangan yang notabene peraturan tertulis dibuat para elit parlementer. Secara historis, pengaruh civil law menjadi tradisi sistem hukum Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda yang membawa pengaruh civil law sistem dan secara perlahan menghilangkan tradisi sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi adat dan kebiasaan masyarakat. Akibat dari sistem hukum tersebut seringkali ditemukan gap. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak efektif dan tidak lebih dari sekedar rumusan kata-kata yang tidak mengandung kekuatan normatif untuk ditaati. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.